Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua masih dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan mudah-mudahan kita senantiasa semangat untuk melaksanakan proses pembelajaran meskipun eh, dalam situasi pandemi seperti yang terjadi saat ini. Oke, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas materi lanjutan ya terkait dengan masa praaksara. Di sini Bapak beri judul pembagian zaman pada masa praaksara ya. Praaksara itu berartinya zaman sebelum manusia itu mengenal tulisan. Pembagian zaman pada masa aksara, masa praaksara maksud Bapak ya, dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah pembagian zaman berdasarkan geologi. Pembagian zaman berdasarkan geologi di sini eh, berasal dari kata geologi di sini berasal dari kata geo ya. Geo itu artinya bumi ya. Logi itu logos atau ilmu. Jadi pembagian zaman berdasarkan geologi berarti kita melihat zaman ya, perubahan zaman ini berdasarkan bumi itu sendiri, mulai dari bumi itu tercipta sampai saat ini ya, berasal dari proses perkembangan bumi itu maksudnya ya. Nah, berdasarkan geologi pembagian zaman itu yang pertama dikenal dengan zaman arkaikum ya atau arkezoikum. Kalau di LKS kalian tertulis arkaikum atau arkezoikum itu sama ya. Itu kurang lebih berasal dari 2.500 juta tahun yang lalu ya. Kemudian zaman yang kedua yaitu zaman Paleozoikum ya. Paleozoikum itu lebih pendek lagi ya. Berarti kurang lebih berasal dari 340 juta tahun yang lalu. Kemudian zaman yang ketiga itu adalah zaman Mesozoikum ya. Berasal dari 140 juta tahun yang lalu kurang lebih ya. Kemudian yang keempat itu adalah zaman Neozoikum, kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Nah, istilah-istilah yang digunakan 2.500 juta tahun yang lalu, 304 juta tahun lalu, dan seterusnya. Ini berdasarkan temuan-temuan fosil-fosil yang ada di permukaan bumi ya, diukur dengan cara apa? Dengan cara proses kimiawi ya. Jadi menggunakan, kita untuk mengukur itu kita menggandeng ahli-ahli kimia ya untuk mengukur ini usianya berapa gitu. Ini usianya berapa. Oke. Kita lanjutkan. Neozoikum sendiri itu nanti dibagi lagi menjadi dua ya. Neozoikum itu dibagi dua. Yang pertama adalah zaman tersier ya. Zaman tersier. Kemudian yang kedua itu zaman kuarter. Nah, zaman kuarter sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu zaman Pleistosen ya atau Diluvium. Kemudian selanjutnya adalah zaman Holosen atau Alluvium. Nah, bagaimana penjelasannya? Ya, kita lanjutkan, kita bahas satu persatu. Apa yang disebut dengan arkaikum itu ya, kita mulai dari arkeozoikum. Arkeozoikum adalah zaman tertua ya, atau zaman awal atau zaman permulaan. Dalam sejarah perkembangan bumi yang berlangsung kira-kira 2.500 juta tahun yang lalu, pada zaman itu keadaan bumi masih belum stabil. Jadi pada masa arkaikum ini bumi itu keadaannya masih belum stabil ya. Kulit bumi masih dalam proses pembentukan dan udara masih sangat panas sehingga belum tampak tanda-tanda kehidupan. Jadi zaman ini belum ada kehidupan ya, belum ada baik itu kehidupan manusia, kehidupan hewan, tumbuh-tumbuhan atau mikro-mikroorganisme gitu ya.
Itu masih belum ada. Kemudian, nah, kulit bumi masih dalam proses pembentukan ya. Kalau kita pernah nonton National Geographic gitu ya, itu lempeng permukaan bumi itu waktu zaman itu sering tergeser-geser ya, sering bergeser-geser. Makanya nanti kemudian membentuk benua, membentuk pulau-pulau yang ada di permukaan bumi ini. Bahkan pergeseran-pergeseran lempeng itu ya sampai saat ini masih sering terjadi ya. Makanya kita mengenal kalau dalam ilmu geografi itu gempa, ada gempa vulkanik, ada gempa tektonik ya. Gempa vulkanik itu dari gunung Merapi yang meletus, sedangkan gempa tektonik itu dari pergeseran lempeng bumi. Kita lanjutkan zaman yang kedua, yaitu Paleozoikum. Pada masa zaman primer ya, kelanjutan dari Arkeozoikum diperkirakan berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Nah, pada masa ini ya, pada masa Paleozoikum ini terjadi penurunan suhu. Jadi yang awalnya panas itu kemudian semakin dingin. Kemudian sudah mulai muncul tanda-tanda kehidupan ya, seperti makhluk bersel satu seperti bakteri ataupun jenis amfibi. Amfibi itu katak ya. Dari zaman ini sudah mulai muncul ikan-ikan ya, kemudian muncul amfibi. Kemudian zaman yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum, berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Nah, pada masa Mesozoikum ini juga dikenal dengan sebutan zaman sekunder. Kalau Paleozoikum barusan itu zaman primer, ini zaman sekunder. Atau juga dikenal dengan zaman reptil, karena pada masa Mesozoikum ini hiduplah berbagai macam reptil-reptil besar ya, seperti dinosaurus, kemudian T-Rex dan lain sebagainya yang kita kenal itu ya, yang kita kenal melalui film-film ya, ada film Jurassic Park gitu ya. Pada masa ini muncul reptil raksasa, ini dinosaurus, kemudian Atlantosaurus ya, serta jenis burung dan binatang menyusui tingkat rendah. Kemudian kita lanjutkan, zaman selanjutnya adalah zaman Neozoikum ya. Zaman Neozoikum ini diperkirakan berusia 60 juta tahun yang lalu ya. Pada masa tersebut keadaan bumi sudah mulai stabil, kehidupan semakin berkembang dan beraneka ragam ya. Pembagian zaman Neozoikum antara lain ada yang dikenal dengan zaman tersier, ada zaman kuarter ya. Kita mulai dari yang tersier terlebih dahulu. Zaman tersier dapat disebut pula sebagai zaman ketiga. Nah, jenis-jenis binatang besar mulai berkurang dan telah hidup jenis binatang menyusui ya, seperti kera ataupun monyet atau simpanse itu ya pada zaman ini. Kemudian zaman kuarter ya, zaman kuarter. Nah, zaman kuarter dapat disebut sebagai zaman keempat. Mulai muncul tanda-tanda kehidupan manusia purba. Zaman kuarter dibagi menjadi dua, yaitu Pleistosen dan Holosen. Kita bahas apa itu Pleistosen ya. Masa Pleistosen atau Diluvium adalah zaman es atau glasial, berlangsung kira-kira 600.000 tahun yang lalu. Pada masa ini kehidupan manusia mulai ada. Masa ini ditandai dengan mulai mencairnya es yang bertumpuk di kutub utara karena terjadi perubahan iklim yang terus-menerus. Zaman Pleistosen. Nah, jadi pada zaman Pleistosen ini kalau kita lihat kondisi Indonesia ya, antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera itu masih menjadi satu daratan. Di tengah-tengahnya ada kalau daratan rendah itu disebut dengan apa ya, dataran rendah yang menghubungkan antara Kalimantan, Jawa dan Sumatera. Nah, pada masa selanjutnya itu Holosen ya. Masa Holosen ya, berlangsung sekitar 20.000 tahun yang lalu. Pada masa ini mulai muncul Homo sapiens atau manusia cerdas seperti jenis Homo wajakensis ya. Spesies tersebut merupakan nenek moyang dari manusia modern saat ini, diperkirakan sih seperti itu.
Zaman ini keadaan es sudah di kutub utara semakin mencair sehingga air laut itu semakin naik ya, karena esnya cair jadi airnya semakin banyak. Maka kemudian dataran-dataran rendah ya, dataran-dataran rendah yang ada di kepulauan Indonesia itu kemudian tertutupi oleh air. Makanya kemudian Kak Jawa dan Kalimantan itu terpisah oleh lautan. Seperti itu. Jadi bukan awalnya nyambung kemudian pisah seperti ini, tidak ya. Ya posisinya memang seperti itu, cuman karena di sini itu rendah dan air laut juga masih rendah, jadi ini daratan. Nah, ketika air laut itu naik, maka daratan rendah ini terisi oleh air. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita bahas jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia itu antara lain ada manusia Meganthropus paleojavanicus, kemudian ada manusia purba yang dinamakan Pithecanthropus mojokertensis, ada juga manusia purba yang disebut dengan Pithecanthropus erectus, ada Homo wajakensis, Homo soloensis, dan juga manusia liang bua yang berada di NTT. Ini adalah peta persebaran manusia purba yang ada di Indonesia itu ya. Daerah aliran Sungai Bengawan Solo ya, Sangiran, ya Trinil, Ngandong, kemudian juga ditemukan di Mojokerto, ya aliran Sungai Berantas. Ini kurang lebih ya, dan ada juga di Wajak ya. Wajak itu daerah ini. Wajak itu daerah Tulungagung ya, daerah Tulungagung. Kalau Sangiran itu sekarang ya wilayah Ngawi dan sekitarnya itu ya. Nah, manusia yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus ya. Ini ciri-cirinya ya. Tubuh kekar, rahang dan geraham besar, tidak berdagu, tulang pipi tebal ya, kuning menonjol. Ini merupakan Meganthropus paleojavanicus ya. Manusia besar dari Jawa itu ya. Makanya disebut dengan Javanicus. Yang ditemukan oleh Van Koniswijk ya di tahun 1936. Berdasarkan penelitian tulang rahang atas, tulang rahang bawah, makanan Meganthropus paleojavanicus adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi berdasarkan penelitian tulang rahangnya itu diperkirakan masih memakan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ada Pithecanthropus mojokertensis ya, hampir sama sebenarnya ya, berbadan tegak ya, karena sudah Pithecanthropus. Kemudian tidak memiliki dagu, kening menonjol, ini adalah ciri-cirinya ya. Kemudian volume otak sekitar 750 sampai 1300 cc ya. Tulang rahang dan geraham sudah cukup kuat, tulang tengkorak cukup tebal dan bentuknya lonjong. Ini Pithecanthropus mojokertensis itu ditemukan pada tahun 1936 ya oleh Wenderich ya di desa Jetis, Mojokerto. Kita lanjutkan Pithecanthropus erectus ya, Pithecanthropus erectus. Manusia sudah berjalan tegak ya. Tulang rahang dan gigi besar dan kuat ya, tidak berdagu, tinggi badan sekitar 165 sampai 170 cm ya. Ditemukan oleh Eugene de Bois ya di daerah Trinil Ngawi, Bengawan Solo. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Kita lanjutkan ya, Homo soloensis ya, ditemukan di daerah Ngandong, Blora di Sangiran. Homo soloensis diperkirakan hidup sekitar 900 sampai 300 tahun yang lalu. 900 sampai 300 tahun yang lalu ya, 900.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Oleh sebagian ahli, Homo soloensis digolongkan dengan Homo neanderthalensis yang merupakan manusia purba jenis Homo sapiens dari Asia ya, Eropa dan Afrika. Kemudian kita lanjutkan Homo wajakensis ya. Homo wajakensis ini ditemukan oleh Van Richoten ya di daerah Wajak, Tulungagung ya. Daerah campur darat nama desanya ya kalau nggak salah, kecamatan apa desanya gitu ya. Kecamatannya ya yang campur darat, kalau desanya itu Wajak. Kita lanjutkan ya, setelah ditemukan oleh Van Richoten, fosil ini kemudian diteliti oleh Eugene de Bois. Diperkirakan hidup pada tahun 400.000 sampai 250.000 tahun yang lalu. Dibandingkan dengan jenis sebelumnya yaitu Homo wajakensis menunjukkan kemajuan
makanannya sudah dimasak ya. Tengkorak dari Homo wajakensis memiliki banyak persamaan dengan tengkorak penduduk asli Australia ya, atau suku aborigin. Nah, fosil Homo wajakensis juga memiliki kesamaan fosil manusia Niak di daerah Sarawak ya, Malaysia, manusia Tabon di Palawan, Filipina, dan juga fosil-fosil Australoid dari Cina Selatan ya, dan Australia Selatan. Ini gambar-gambarnya ya, tengkoraknya. Ini. Nah, berdasarkan dari apa yang sudah Bapak paparkan di atas, maka terbentuklah tabel seperti di bawah ini ya. Bisa kita lihat, tadi Bapak sudah menjelaskan terkait dengan pembagian zaman berdasarkan geologi ya, di mana zaman Neozoikum itu terbagi menjadi zaman tersier dan juga zaman kuarter. Nah, zaman kuarter sendiri itu juga dibagi menjadi zaman Pleistosen dan juga zaman Holosen. Nah, berdasarkan temuan manusia purbanya, jadi manusia purba itu diperkirakan sudah mulai ada di zaman Pleistosen ya. Zaman Pleistosen. Berdasarkan dari temuan manusia purbanya, maka bisa dilihat dari tabel ini ya. Zaman Pleistosen sendiri dibagi menjadi 3 ya, Pleistosen bawah, Pleistosen tengah, dan Pleistosen atas. Nah, mengapa dikatakan atas, tengah, dan bawah seperti ini? Ya, berdasarkan dari tempat ditemukannya manusia purba itu ya. Artinya semakin penggaliannya itu semakin dalam, maka itu dianggap semakin tua ya, semakin tua. Makanya di Pleistosen bawah itu ditemukan manusia purba jenis ya Homo mojokertensis, juga biasanya sering disebut dengan Pithecanthropus mojokertensis ya. Ditemukan juga Meganthropus paleojavanicus ya. Sedangkan di Pleistosen tengah itu jenis manusia purba yang ditemukan adalah Pithecanthropus erectus. Nah, sedangkan yang Pleistosen atas yang ini ibaratnya sudah masa peralihan gitu ya, hampir mendekati manusia modern ya, atau Homo sapiens ya. Ini ditemukan Homo wajakensis dan juga Homo soloensis. Ini untuk Indonesia. Nah, sedangkan setelah zaman Pleistosen dikenal dengan zaman Holosen ya. Ini ditemukan jenis manusia purba, manusia modern ya istilahnya, yang dikenal dengan nama Homo sapiens atau manusia berpikir. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain itu juga ada manusia liang buah ya, manusia kerdil yang memiliki tengkorak seukuran buah jeruk. Tahu ya jeruk ya? Segini ya, kurang lebih ya. Ditemukan atau diperkirakan hidup sekitar 13.000 tahun yang lalu ya, bersama gajah-gajah pygmy dan kadal-kadal raksasa seperti komodo. Tengkorak pertama dari spesies yang kemudian disebut dengan Homo floresiensis ya, karena ditemukan di Flores NTT ya. Itu ditemukan di bulan September 2003 oleh J. Marwood ya. Ia berjenis kelamin perempuan ya, tingginya saat berdiri tegak kira-kira 1 meter ya, hanya 1 meter. Kalau kita itu kan usia SMA ke atas itu paling tidak 160, 165 gitu ya, tapi ini kerdil ya, termasuk kerdil karena hanya 1 meter. Beratnya kurang lebih 25 kg. Ia diduga berumur sekitar 30 tahun saat meninggal ya, 18 tahun yang lalu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini gambarnya manusia liang buah. Nah, manusia liang buah ini masuk kategori apa? Manusia purba atau manusia modern? Ya, makanya di penamaan itu dikenal dengan nama Homo ya. Homo itu sudah manusia ya. Homo floresiensis ya, manusia yang berasal dari Flores itu maksudnya. Oke, itu saja yang bisa Bapak jelaskan untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pembagian zaman berdasarkan arkeologi ya, berdasarkan kebudayaan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.